semakin nakal semakin keren. Iya. Beli, jual, nyemplung. Kalau Rasanya. ini nggak bener. Kalau ini udah mendingan nih anak cebur dulu dah biar tahu nih. Biar lo ngejalanin resiko apa yang lo lakuin. Iya. Oke, welcome back to Blind Podcast. Kali ini gue bakal ngebahas hal-hal yang sebenarnya udah sering banget dibahas nih. Tentunya masa muda emang diisi sama hal-hal yang apa ya? Hal-hal yang seru. Kita mungkin anak muda ngisi masa muda banyak banget explore. Tentunya termasuk gue juga sering banget tuh nyobain hal-hal baru. Entah itu yang ekstrim, entah itu yang cuman ikut-ikutan. Gue juga sering banget sih ikut-ikutan yang hal-hal yang mungkin bisa dibilang negatif. Kalau dulu gue berpikir makin nakal makin keren, kayak Young Wild and Free gitu kan. Jadi kalau misalnya gue makin nakal, gue berasanya kayak anjing gue keren banget, gue laki banget nih kalau misalnya udah nakal ya kan. Tapi kadang saking nakalnya gue, saking coba-cobanya sampai gue lupa diri ya kan. Nah gue sendiri sempet nih nyobain yang namanya hal-hal negatif, termasuk kayak ngerokok, minum alkohol, terus kayak clubbing, juga nyoba-nyoba narkoba. Nah sekarang gue pengen ngebahas, mungkin lebih spesifiknya adalah yang gue pengen bahas tentang narkoba. Gue sendiri sempat merasakan coba-coba untuk ikutan doang, tapi gue bisa menahan diri. Nah sayangnya nggak semua anak muda berpikir sama kayak gue. Ada yang nyoba-nyoba awalnya terus ketagihan sampai lupa diri, ya kan? Nah sekarang gue udah sama narasumber gue yang bakal nyeritain tentang pengalaman dia dari mulai coba-coba, ketagihan sampai akhirnya let's say dia nyemplung ke lubang yang salah. Oke, udah sama narasumber gue sekarang, Ilham Ibrahim. Assalamualaikum Bor. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat Bor. Boy, apa kabar lu sekarang? Gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Sekarang sibuk apa nih? Sibuk nyablon aja biasa. Oh, sibuk. Lo tukang sablon. Iya, gue pengen ngebahas gini. Gue pengen ngebahas masa muda yang diisi sama hal negatif. Lebih spesifiknya adalah narkoba. Iya. Yang gue tahu lo adalah orang yang sempet nyobain itu, dan juga lo sempet direhab kan? Lo waktu itu direhab berapa lama sih kalau boleh tahu? Rehab? Nggak ada rehab coy. Oh, lo nggak ada rehab? Nah. Berarti cuman Nebus jalan. oh nembus jalan. Oh berarti jalan aja. Iya. Itu berapa lama? Yang pertama gua 3 hari ditebus. Kedua hukuman gua 4 Oh 2 kali berarti nih? 2 kali. Oh 2 kali? Enggak sekali? Yang enak-enak. Nah, yang haram-haram enak sih. Yang haram-haram ketagihan ya biasanya. Iya, Kalau sekali doang kayak iya. kurang nih kurs. Gue mau tahu nih Il, pengalaman lo dari awal banget lo nyobain sampai lo ketagihan dan sampai akhirnya ngebuat lo berjalan di jalan yang salah. Pertama kali lo nyoba tuh kapan sih? Lo masih inget nggak? Ingat banget gua. Kapan tuh? SMP coy. SMP. Itu lo pertama kali nyobain apa kalau lo inget? Obat-obatan dulu kali. Oh, pil-pil koplo. Yoi. Nih, pil-pil kecil ya. Yang harganya 15.000 dapat banyak. Iya. Tapi lu masih inget nggak perasaan lu pertama nyobain itu gimana sih? Apa yang lo rasain sih sebenarnya? Yang gue rasain apa ya? Sebenarnya sih bener kata lu, semakin nakal semakin keren. Iya. Oh, jadi emang lu ikut-ikutan. Pertama berarti ikut-ikutan dong? Iya, ikut-ikutan sampai gue rasain satu narkoba yang bener-bener kayaknya ini Beda nih. kayaknya hidup gue banget nih. Oh, jalan gue banget gitu ya? Iya, tentunya salah. Lu awalnya berarti kan ikut-ikutan. Lu ikut-ikutan temen kah, saudara kah, atau siapa tuh? Ada temen Oh, berarti emang dari awal temen ikut-ikutan, nyobain, dan ketagihan. beli, jual, nyemplung. Lu tau nggak itu lingkungan lo emang semuanya pemakai atau emang cuma ada beberapa temen lo aja yang waktu itu sebenarnya pemakai? Semuanya sih pemakai pasti rata-rata ya. Oh, lingkungan lo emang kayak gitu? Circle kayak gitu pastilah. Lingkungan pasti ngaruh. Oh, berarti lo awalnya nggak cuman temen yang ada satu make, akhirnya ikut ke circle dia yang semuanya make, atau gimana? Pasti semua
nggak semua sih, pasti Rata-ratanya? rata-rata lah, namanya anak tongkrongan ya kan, apalagi anak malam Hmm. banget ya. Pasti narkoboy. Rata-ratanya. Rata-rata. Walaupun nggak semua, tapi ada yang enggak kan? Ada kan? Ada yang enggak, ada kayaknya. Nah, setahu gua kan itu tuh kalau buat narkoba yang ibaratnya emang tingkatannya udah lumayan tinggi, itu kan mahal. Lo dapetinnya dari mana sih? Beli lah. Itu duit lo pure duit lo nabung sendiri, duit jajan lo dari mana tuh duitnya? Biasanya nih kalau tongkrongan ya, Hmm. pasti kita pet-pet lah. Oh, Cobaan pet-pet. pertama Oh, ya. pet-pet. Ada nih gitu ya. Ats nih. Ya, kumpulin lah gitu kan. Cobaan pertama nih. Oh, berarti lu rata-rata itu mulainya berarti bareng-bareng sama temen lu. Pasti Kalau pure lu beli sendiri? sempet, tapi kan udah berjalannya waktu, kayaknya nggak mungkin nih gue setiap hari make, setiap hari gue beli, pasti gue berpikir sekalian jual aja ya. Oh, berarti lu sempat Misalnya, gini kayak gitu. Pertama yes, jual, keuntungannya buat pakai. Oh, gitu. Jadi muter di situ aja. Iya, muter di situ aja. Tapi lu sempat nggak ngerasain lu nggak punya duit nih? Tapi lu pengen banget. Lu sempat nggak melakukan hal-hal yang kriminal jatuhnya? Pernah nggak? Kalau itu sih enggak, karena tongkrongan ya, pasti kuncian ada kali. Oh, yaudah berarti bagi-bagi aja lah ya. Ada kali kuncian. Kalau ada kasihin dong. Nah, lu berarti nggak pernah tuh. Soalnya gue pernah nih kayak denger kasusnya ada yang sampai ngejualin barang orang tua. Oh, itu nyolong. tergantung narkobanya sih. Hmm. Kalau yang kayak gitu sih biasanya utang, sabu. yang bikin Pasti. ketergantungan parah, Pasti, yang bikin kalau sakau ya. Parah itu. Oh, lo nggak nyampe ke situ berarti? Gue nyampe, cuman alhamdulillahnya Nggak melakukan hal kriminal. gue nggak mau nyusahin orang tua. Gue kayak gitu aja udah nyusahin ya kan. Iya Gimana benar. Kalau ditambah gua sampai ngejual barang lah iya, apalah. aduh, enggak sih. Gue aja udah nyusahin banget cuy. Lu pengalaman lu itu? Minum ya? Iya nggak apa-apa, minum. Minum biar santai. Ini kita dapat minuman dari Bang Raden. Bang Raden tolong endorse kita. Lu sejauh lu main di dunia ini, lu pernah nyoba apa aja tuh? Yang lu pernah cobain? Dari yang terendah. Rendah. Pil koplo. Tramadol. Dextro. Yang bikin gatel. Tapi enak sih. Iya. Ya, Ketagihan. kalau misalnya butuh ukuran anak SMP dengan duit segitu mah ya enak lah, cukup dapet lah enak. ya. Terus setelah itu naik ke level apa tuh? Ke tingkatan selanjutnya apa? Cimeng. Terus Sabu, inek. Udah sih. itu yang paling ekstrim berarti lu di Inek. Inek yang Inek udah juga setelah gua dalam banget kali. Oh, udah lumayan dalam baru. Dalam banget baru. Itu yang paling mahal apa tuh? Yang paling mahal sih. Semuanya mahal coy. Yang paling mahal. Masa aja kalah. Yang paling mahal banget. Sabu. Ya. Oh, berarti yang paling mahal tuh sebenarnya sabu. Sabu. Tergantung sih berapa banyak lu beli. Kalau misalnya ukuran sama deh, misalkan contohnya kayak segram itu yang paling mahal apa tuh? Sabu. Sabu berarti paling mahal. Sabu segram, inek satu mahal sabu. Gitu. Gimana kita pet-pet? Ada jangan di sini dong, tolong taruh di sini aja. Nah, yang menurut lu paling enak tuh waktu itu apa? Yang bikin bener-bener lu ketagihan dan nggak bisa lepas tuh apa? Pertama sih gue karena emang basicnya anak santai banget, gele, cimeng. Main di sini tahu sabu. Kalau sabu gue enggak sih, kayaknya buat doping doang ya. Buat dopingan doang. Kalau gue butuh gue pakai, kalau enggak ya udah. Terus Berarti inek sih, inek sama gele. Yang paling enak berarti buat lu itu. Itu efeknya apa sih? Kalau cimeng paling santai. Kalau inek, oh gimana sih lu kayak hiporia, seneng. Gitu bawaannya happy banget, terus gitu ya. happy. Itu kayak ngedorong mood lu jadi enak Iya. kayak mood ya. Jadi kayak gitu lah. Sebelum lu seiring jalan nih ya, lu nyobain. Lu pernah nggak mikir nggak sih kayak ini tuh sebenarnya nggak bener. Ini tuh bisa ngerusak masa depan, ngerusak gua gitu. Lu pernah nggak sih kepikiran itu di jalan? Sempat nggak kepikiran kayak gitu? Kayak bangun Pas pertama kali gua kena ya, gua ditebus, gua udah berpikir kayaknya gua salah jalan, cuman karena emang gua susah keluar dari lingkungan circle itu.
udah terlalu dalam juga. Dan akhirnya sempat balik lagi. Iya. Setelah gue udah kecebur, udah basah, gue baru tahu, wah gue basah nih. Baru gue coba sekarang udah mulai ngeringin diri. Gue udah mulai cuci. Iya. Biar bersih. Berarti sempat ada jeda dari yang lu ditangkap pertama, itu jeda dulu nggak? Nggak ada jeda coy. Gue tangkap pertama 3 hari. puasa 2018. 3 bulannya gue ketangkep pure langsung jalan. Oh. Berarti pas yang ketangkap pertama lo nggak jeda tuh langsung. Ya nggak kapok berarti. Nggak ada kapok. Gue berpikir waktu itu aku masih diurusin. Oh, lo ngerasa masih masih ada yang backup gue gitu. Iya. Oh, pas gue udah basah, baru gue udah mikir, oh kayaknya nggak bisa nih. Nggak bisa kayak gitu. Wah. Oh ya. Nah, gue sekarang pengen ngomong tahap-tahap di mana lo diciduk itu sampai akhirnya lo diciduk tuh, itu kejadiannya kronologi kayak gimana sih? Yang pertama kedua nih. Yang pertama dulu deh, Yang pertama kan gue jual ya. Jual, ada orang temen gue juga. Dia udah ketangkep. Terus ngomong barang dari mana, bilang gua. Cepu jatuhnya. Dia bilang cepu, nyambung berarti. Iya, dia kayak gimana sih? Ngajak gitu, ngasih tahu. Istilah tukar kepala berarti gimana tuh? Cuman nggak ada sih coy, tukar kepala nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Berarti Nggak itu yang nggak termasuk hitungan lo tukar kepala? Nggak ada. Itu akal-akalan doang. Oh, akal-akalan doang. Baju coklat. Oh, berarti itu bener-bener cuman kayak ada yang ketahuan, terus dia ngebuka info, lo kena gitu aja. Berarti nggak ada istilah tukar kepala tuh? Enggak, emang sih. Ayo lu tangkap nih yang jual, nanti lu gue bebasin. Setelah ditangkap mah nggak bebas dia. Itu juga. cuma iming-iming doang. Iya, nyatanya gue yang bebas, dia enggak. Terus yang kedua gimana tuh? Kalau yang kedua kronologinya? Yang kedua sih parah sih, sakit sebenarnya. Kawan juga, temen deket, kacau. Terus dia ngapain? Dia sama ngadu atau gimana? Sensi biasalah, narkoba kan sensitif ya. Oh iya benar. Sedikit-dikit baper, ya kan? Apalah. Ya dia rasa, oh ini saingan gue nih, kedepannya nih, bisnis gue bisa hancur gara-gara ada dia nih. Oh berarti gara-gara bisnis nih, pure bisnis dan sensitif. Iya, gitu. Padahal dia temen lo. Temen banget coy. Terus? Lu juga kenal kan? Iya, terus. Ya nggak usah disebut namanya. Terus dia ngerasa kesaingin. Kemudian? Ya udah, habis itu dia ada kesempatan buat jeblosin gue, ya udah jeblosin gue. Oh berarti sempat main sikut-sikutan dong sama dia. Kalau lu sebenarnya lu nggak nyikut dia. Enggak lah. Dia aja yang emang pure nyikut lu. Karena gue tahu pasarnya. Oh. I see, ngerti. Dan itu kejadiannya lo doang yang kena, dia enggak? Dia enggak. Bener-bener berarti pure. Oh dia berarti dia nggak tangkap nih. Dia nggak tangkap, tapi emang dia pengen pure ngejatuhin lu doang. Pengen kayaknya. Oh. Karena dari kronologi sih kalau gue lihat niatnya emang kayak gitu, kepengen gue di dalam. Oh. Emang pengen nyeburin lo aja nih orang kan. Oh. Nah, pas akhirnya sampai lo keciduk kayak gitu, gimana reaksi orang tua lo? Parah coy. Yang pertama. Kalau yang pertama gimana tuh? Yang pertama sih, yang lo bilang kan pertama kan? Histeris. Ya, yang pertama kan masih di backup kan. Kedua udah, wah, udah emang harus. Ini anak udah emang harus tahu Rasanya. kalau ini nggak bener. Kalau ini udah mendingan ini anak kecebur dulu dah biar tahu nih. Biar lo ngejalanin resiko apa yang lo lakuin. Iya, setelah udah tahu resikonya kan dia baru berpikir. Gue juga udah berpikir kalau nggak bener, nggak bakal aman di dunia. Berarti intinya orang tua lo lebih ke ngasih lo pelajaran kali ya? Iya. Bukannya sih dia sebenarnya orang tua mana juga nggak bakal lah mau anaknya ngelakuin, masuk. Iya pasti bakal diusahain. Anaknya salah aja masih dibela ya. Apalagi anaknya cuman bener, karena terus. emang ekonomi pak. Oh iya benar. Dan dua kali juga yang pak. kedua lebih gede. Yang kedua lebih gede. Jadi jatuhnya orang tua lo sebenarnya nggak nge-backup yang kedua? Enggak, udah Lebih yang kayak pengen nge-backup,
Cuman pengennya mereka lo belajar dulu nih atau Gua gimana? pengen, udah diusahain Pak, udah diusahain, cuman emang Keadaannya. jalannya emang udah begitu kan. Oke, terus Ya udah gue jalanin. terus tanggapan teman-teman atau tetangga sekitar gimana tuh? Ketika lo tahu kayak gitu, lo kayak gitu, lo sempat Tetangga sih nggak kaget, kayaknya udah 2 kali. Ya. Apa dia udah tahu juga? iya, cuma diem-diem aja nih. Cuma kalau teman-teman, ada nggak sih lo ngerasa kayak teman-teman yang mungkin tadinya deket terus pas lo tahu kayak gitu kayak ngejauh? Ada lah pasti. Banyak. Ada Ada. beberapa. Dan lo juga ngerasain gak sih jadi gara-gara lo kena masalah juga lo jadi bisa milih teman? Wah kelihatan banget coy. Kelihatan banget jadinya. Kelihatan. Yang mana teman, yang mana Yang cuma pengen numpang. iya, yang fake mana. Kelihatan, semuanya kelihatan. Sekarang sih udah cuman tinggal liatin situasi doang gua. Udah banyak banget pelajaran hidup udah gua dapet di sono. Berarti lo kan berarti yang pertama nggak sempat masuk, cuman kayak 3 hari doang kan? Nggak. Cuma ditahan doang ibaratnya ya. Cuman ditahan, terus dibebasin. Nah yang kedua baru ditahan. Gua ditahan. Nah itu selama lu di dalam lu ngapain aja tuh? Lu pas pertama banget datang langsung yang lu ada di pikiran lu apaan sih? Kayak waduh gua masuk nih. Itu pikiran Pikiran lu gimana? Kalau di pikiran gua pasti yang Penjara serem. serem, kejem. Gua Kejam. yang udah pikiran gua adalah kalau masuk penjara, anjing gue masuk penjara, ini pasti gue digulung nih, gue dipukulin nih, ini gue disiksa. Itu yang di pikiran gue. Kalau ternyata lu gimana? Realitanya lu sebagai alumni. Nggak ada. Enggak nih kayak gitu. Udah nggak ada. Di sono diajarin bener-bener kehidupan. Lu nanti bebas. Lebih dimanusiakan berarti. Iya, di sono paling penting itu. Lu selama kayak Lu di sana ngapain harus aja? memanusiakan manusia. Iya, terus Harus ngerti lingkungan lu. Harus kayak gitu lah. berarti lebih banyak belajar di sana. Banyak banget pelajaran hidup gue dapet. Di sana ketemu orang mana aja? Banyak pak. Banyak banget. Lu di mana sih BTW? Oh, di surganya lah. Oh, di surganya. Iya, Itu surganya ketemu orang mana aja? Yang paling jauh? WNA ada banyak. Oh, enak ada. Ada. Yang paling jauh di mana tuh? Nigeria, Nigeria. Vietnam, Tiongkok, Waduh. banyak pak. Lu jadi keliling dunia ya? Kayak umroh pak. Kayak umroh. Iya pak. Ada orang Arab. Iya. Kayak umroh. Berarti ketemu orang baru, apalagi dari beda negara. Berarti banyak belajar banget dong. Wah banyak banget. Gua nemuin 4.000 karakter. 4.000? Iya 4.000 orang yang karakternya beda-beda. Lu harus pahamin satu-satu. Menyesuaikan. Lu harus banyak sabar. Gua di sana banyak belajar nih sabar, ikhlas, bersyukur udah. Itu penting banget sih. Berarti pelajaran yang selama lo dapet di sana lumayan banyak ngasah lu, ngebentuk lu sekarang. Wah gila, banyak banget. Itu nggak bakal didapet sih kalau menurut gua kalau cuma kita belajar cuma dari tongkrongan. Karena masih banyak yang fake pak. Kalau di sono ya udah bodo amat kali ya, aslinya begini ya begini gitu. Iya, udah gimana sih penjahat susah diatur. Ya bener-bener lu, oh dia sifatnya begini loh. Udah nggak ada fake di sana, real semua. Tapi lu beneran di sana nggak ada yang namanya kayak digulung kayak gitu-gitu enggak? Atau enggak yang ditatar? Udah nggak ada pak. kayaknya. Nggak ada. Paling minta duit doang lah. Paling kalau yang bermasalah aja. Bermasalah. Gitu ya. Tapi lu pas di sana apa? Sempet diajarin hal-hal lain gak yang kayak buat bekal lo selama nanti tidur ada? Ada. Kayak Ada keterampilan, kegiatan, ada kegiatan berarti? Nyablon, terus jahit, laundry, banyak pak. Oh berarti dibekelin ya? Banyak, Dibekelin ya? Ada Nah. yang ngaji juga ada. Oh ngaji juga banyak. Lu setelah lu keluar dari sana, lu pasti kan ngerasain yang namanya jumping perbedaan nih. Dari lu mulai dari dalam ke dari luar ke dalam, lu pasti ngerasain di perbedaan. Anjing gue biasanya mau ngerokok, mau ngapain bebas, di sini kayak nggak bisa kemana-mana. Itu kan paling ngerasain perbedaan. Lu menyesuaikan. Iya. Nah pas keluar, lu kaget lagi nggak? Kaget pak. Gua nih pertamanya gua dari luar ke dalam, nyesuaiinnya sih lumayan. Cuman dari dalam keluar, gua bengong 2 bulan pak. Bengong-bengong bego. Iya, ngamatin lingkungan anjrit. Kok beda banget? Iya. Gue yang katro apa emang kehidupan luar begini nih? Udah berubah. Iya. Tapi terus setelah keluar, lu merasa lu ada perubahan dari lu sendiri nggak? Lu ngerasa kayak, oke, gue udah jadi ilham yang baru nih. Lu ngerasain nggak?
rasain sih, gue udah sekarang udah mulai harus ngapa-ngapain harus ada tanggung jawabnya, banyak dipikirin lah. Iya. Dulu juga gue pertama pas gue di dalam gue mikirnya ngeliat teman-teman ya kan, oh masa mudanya seru banget ya kan. Nah itu yang gue pengen ngomongin Lagi juga asik-asiknya, dia aktif-aktifnya ngapain nih, kulik sana. Gue lagi di dalam, ngedekem. harus bisa belajar dewasa dari segala kekurangan gue di sono ya kan. Terbatas banget. Menurut gue sih, itu pengalaman terberat, pengalaman paling berharga itu. Lo berarti sempat ngerasain iri dong? Iri pas gue di dalam, pas gue di luar. Kalau menyesal, lo pasti iri dan menyesal, maksudnya kayak anjing coba kalau gue nggak gini. Pasti Iya. ngerasain nih, lo menyesal banget berarti. Pertama terpukul banget pak, mental gue nggak kuat, gila. Di sana yang mati jangan gila banyak. serius. Karena emang mental ya, kayak lu ngadepin itu lagi ya kan. Parah pak, ada yang ngobrol sama kucing, sama teralis. Parah pak. Masa iya? Wah, hancur. Yang mati nggak ada, yang gila banyak. Ya kita di sana itu doang. Belaga gila, sama pura-pura gila udah. Kalau yang gila beneran? Banyak juga. Pokoknya 2 penyakit lah. Berarti kalau penyakit di sono tuh nggak ada covid, gila ya yang banyak. Belaga gila sih. Belaga gila. Berarti lo ngerasain kan, maksudnya kayak wah gue nyesel banget nih anjing, yang harusnya gue sekarang bisa produktif ngerjain ini ngerjain itu, tapi sekarang gue nggak bisa cuma di sini. Lo berarti lo ngerasain banget dong. Wah, ngerasain banget, mental Menyesal. terpukul banget. Gila teman-teman. Udah Dari berat. situ gue belajar, oh bergaul cuman sebatas itu loh. Cuman ya gue pikir bergaul tuh kekeluargaan banget lah, inilah setia kawan, titit. Ternyata enggak anjing kan. Aduh. Iya gue juga ngerasain sih, maksudnya walaupun gue nggak sepan itu, cuman emang kayak bener sih, lu nongkrong ya udah nongkrong ala kadarnya aja lah sekarang mah. Nggak usah yang totalitas anjing. Iya sekarang mah Yang fake banyak temen, fake. parah Yang mau enaknya doang tuh banyak. banyak. Apalagi ketika lo susah kayak gitu kan, ada yang inget nengokin lo. Yang ada mah ada, cuman kebanyakan kan pura-pura lupa, Iya. pura-pura nggak kenal. Nah sekarang setelah lo berarti lo udah berapa lama nih? Gua Februari 2 bulan lah. Oh 2 bulanan ya, berarti lumayan baru. Berarti sekarang rencana lo ke depannya apa nih? Itu dia, gue pas gue udah di dalam gue mikirin masa muda gue habis, pas gue di luar nih mental gue kena lagi pak. Masa depan gue kayaknya nggak ada nih. Makanya gue lagi belajar perbaikin masa depan gue susun, gue tata rapi-rapi hidup gue ke depannya mau kemana arahnya nih, tujuannya apa. Jadi sekarang pelan-pelan lah gue mulai bangkit nih. Oh, berarti sekarang rencana ke depan lo perbaikin diri dulu ya? Iyalah. Barulah ada planning rencana-rencananya ke depannya nanti. Ya, good luck lah. Nah, ini pertanyaan terakhir dari gua. Menurut lo apa? Lo kan tadi sempat ngomong kan yang kayak lu setuju sama pendapat gua kalau misalnya dulu tuh kita emang ngerasa cowok nakal tuh keren kan? Pasti. Iya kan, sempat kan masih kayak Semua. pasti pasti. Semua kaum muda. Iya, pasti lu makin nakal makin keren gitu. Iya. Gua mabok nih anjing. Iya. Bawa botol ya kan. Gue lebih parah pak. Apa tuh? Lu nakal apa? Bercandanya sampai sama nyokap. Lu ngapain? Iya gue biasa lah. Mesut. Terus? Mata stun. Diledek. Main ledek-ledek kan gue menyokap. Kadang-kadang juga nyokap gue rese. Gue habis pada begitu ya kan. Teman-teman gue datang ke rumah. Tuh. Dia biasa tuh abang-abang lu tuh. Kan kelihatan kayak orang gila kan. Ya tau lah. Nah, ini mungkin jadi penutup kali ya. Lo ada nggak sih pesan-pesan buat anak muda yang sekarang lo kan udah lo udah mengalami nih. Ibaratnya lo sampai lubang terdalam lo udah sentuh. Lo ada nggak sih pesan-pesan buat anak-anak muda yang mungkin sekarang lagi nyari jati diri nih, lagi masanya nyoba-nyoba, apalagi hal-hal yang negatif gitu. Lo ada nggak sih pesannya? Pesen gue sih nakal boleh, jahat jangan. Itu Karena gue setuju benar. gue nih nakal, korban kejahatan dari temen coy. Iya. Dan lu juga harus safety yang penting. Iya. Yang penting mainnya bersih. Berarti itu aja nih buat dari lo. Iya, kalau bisa sih jangan coba-coba lah. Iya, karena ya kita juga awalnya coba-coba kan. Iya. Kalau misalnya lo nggak bisa kontrol. Iya, yang ada lu dikontrol sama itu barang. Iya benar. Mending lu nggak usah kenal. Kalau bisa temen lu kayak gitu lu jangan, lu cabut. Karena
dampaknya ke lu juga nih, temen lu make, ya kan? Terus lu enggak, lu ada di tongkrongan, digerebek, Ada BB, lu kena. ada BB. Oh, lu kena, Mending gak sama sekali. mendingan lu ngelihat temen lu gitu, kalau bisa Cabut dulu. cabut dulu, nanti selesai dia udah begitu, lu balik lagi. Tapi menurut lu penting gak sih milih-milih temen yang kayak gitu? Penting lah, pergaulan paling penting coy. Oh berarti lu ngerasa itu penting sekarang? Ngerasain banget. Pergaulan paling penting deh. Mendingan pinter-pinter bergaul deh. Iya bener sih. Sekarang tuh emang zamannya lu nyari relasi sih yang banyak ya kan? Iyalah. Mendingan nyari relasi, terus ngebangun apa produktif, kayak ngomongin bisnis yang kecil-kecil daripada yang kayak gitu tuh ya. Emang gua mengakui emang kayak gitu emang enak. Enak. Cuman ngancurinnya juga enak coy. Parah. Ngancurinnya gampang. Waktu sih yang paling parah. Waktu nggak bisa dibeli. Iya bener. Momen semuanya nggak bisa dibeli, nggak bisa diulang. Iya apalagi lu kan kehilangan momen nggak sedikit. Iya. Iya kan? 2 tahun 2 bulan. Nggak mau ngapain, cuman bego di sono ya. Oke, mungkin dari gua itu aja. Semoga apa yang gua obrolin nih sama Ilham bisa apa ya? Bisa lo ambil positifnya lah. Semua yang tadi kita obrolin itu lo ambil positifnya. Kita juga memang sempat merasakan yang namanya nyoba-nyoba. Cuman kalau gua berhasil mengontrol, kalau gua berhasil. Nah, kalau misalnya si Ilham sendiri kan memang mungkin dia nggak sempat mengontrol diri aja. Mungkin kedepannya juga akan lebih baik ya Il ya. Iya, Insya Allah. Ya pokoknya segitu aja dari gua Panjul. Gua Ilham. Oke, see you on the next video. Thank you.